wabarakatuh. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar animasi. Sebelum lebih jauh membahas tentang prinsip-prinsip dasar animasi, saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu animasi dan apa itu prinsip-prinsip dasar animasi. Animasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu animate, yang artinya menghidupkan dan menggerakkan benda mati. Nah, secara panjangnya nih, animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan beberapa objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud adalah gambar manusia, tulisan, teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain sebagainya. Para pembuat konten animasi disebut dengan animator. Saat ini ada banyak perusahaan sukses di bidang pembuatan film animasi seperti Walt Disney, Pixar, DreamWorks, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun. 1. Squash dan stretch atau menekan dan melentur. Prinsip dasar yang sangat populer ini terbilang paling penting dari 12 prinsip yang ada. Prinsip ini digunakan untuk menampilkan efek gravitasi, bobot, massa, dan fleksibilitas. Yang kedua adalah anticipation atau antisipasi, membantu mengajak penonton agar penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Teknik ini juga membantu animasi agar terlihat lebih realistis. Contohnya, ancang-ancang yang dilakukan sebelum seseorang meloncat atau berlari. Yang ketiga adalah staging, berkaitan erat dengan komposisi dalam hal menentukan point of interest. Walaupun tidak bergerak, objek yang perlu mendapatkan perhatian utama harus ditampilkan secara jelas. Adalah strike ahead action and pose to pose. Strike ahead action dan pose to pose merupakan dua teknik penyajian animasi gambar tangan yang bisa digunakan terpisah atau digabungkan. Strike ahead membutuhkan proses menggambar dari awal hingga akhir secara berkelanjutan. Sementara pose to pose merupakan teknik menggambar frame awal dan akhir, kemudian dilanjutkan dengan mengisi frame-frame. 5 adalah follow through and overlapping action. Digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak semua bagian dari objek akan berhenti pada waktu yang sama. 6 adalah slow in and slow out. Menambahkan sejumlah frame tambahan akan mampu menampilkan perubahan kecepatan yang lebih realistis. Pada software animasi, teknik ini biasa dikenal dengan istilah ease in dan ease out. Yang 7 adalah arc. Mengikuti hukum fisika, pada umumnya objek membentuk kurva dalam proses bergeraknya. Hal ini biasa diterapkan untuk menampilkan pergerakan yang lebih alami dan halus. 8. Secondary action. Biasa digunakan untuk mempertegas pergerakan yang dilakukan oleh sebuah objek. Contoh yang paling umum adalah berjalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. 9. Timing. Digunakan untuk mengkomunikasikan karakteristik dari objek yang bergerak. Hal ini juga berkaitan dengan hukum fisika. Contoh, proses dan kecepatan jatuhnya bola karet akan berbeda dengan jatuhnya kotak kayu. 10. Exaggeration. Terlalu realistis dapat membuat animasi terlihat kaku dan bisa ditambahkan dengan pergerakan sehingga terlihat lebih dinamis dan menarik. 11. Solid drawing. Dalam animasi 2 dimensi, kemampuan menyajikan objek secara jelas dan konsisten mulai dari perspektif, anatomi, bobot, dan volume, hingga cahaya dan bayangan. 12. Appeal dapat dibangun melalui pergerakan yang unik untuk masing-masing objek dan karakter, sehingga semua memiliki personality yang khas. Hal ini akan membantu dalam menyajikan cerita yang ingin disampaikan melalui animasi itu sendiri.